Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Wong Tulungagung, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi Sobat dalam podcast Dinkesta Menyapa kali ini episode ke-98 bersama saya Bagus Prastio. Pada siang ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 kita akan bersama dalam acara podcast Dinkesta Menyapa beberapa menit ke depan. Di sini kita akan membahas masalah-masalah tentang kesehatan yang bermanfaat tentunya. Usia muda menjadi momen kita seseorang melakukan berbagai hal yang menyenangkan, termasuk mencoba makanan yang menarik dan lezat. Namun kamu perlu waspadai terhadap kebiasaan makan yang tidak terkontrol dengan baik. Salah satunya yang bisa dialami oleh kelompok usia muda adalah diabetes mellitus. Penyakit ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita mengetahui faktor risiko dari diabetes mellitus pada usia muda dan apa saja gejala yang akan dialami oleh penderita diabetes mellitus pada usia muda ini? Pada siang ini kita akan coba bahas dan ulas ya sobat, agar masyarakat semakin memahami dan mewaspadai apa itu diabetes mellitus pada usia muda, apa saja faktor risiko dan gejala diabetes mellitus pada usia muda. Baik sobat sehat, podcast Dinkesta Menyapa tentunya disiarkan melalui channel YouTube Dinkesta TV dan Dinkesta Menyapa, dan juga disiarkan langsung pada 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Baik, kali ini saya ditemani oleh dua narasumber kita di hadapan kita semua. Yang pertama yaitu Bu Dr. Fitria Kurniasih, Dokter UPT Puskesmas Kauman Tulungagung. Yang kedua yaitu Dr. Aulia Fahira, Dokter UPT Puskesmas Kauman Tulungagung. Semuanya pada cantik-cantik. Monggo Ibu Dokter keduanya untuk mempersilahkan dan memperkenalkan diri ke masyarakat Tulungagung. Monggo Bu Dr. Fitria dulu ya. Ya. Halo Sobat Sehat Wong Tulungagung, perkenalkan saya Dr. Fitria Kurniasih. Saya berdinas di UPT Puskesmas Kauman. Halo Sobat Sehat Tulungagung, saya Dr. Aulia Fahira, Dokter Puskesmas Kauman Tulungagung. Dokter Fahira ini kelihatannya masih muda ya Bu, dua-duanya. Gimana dokter Pak siang ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita cuma alhamdulillah sehat semua. Dokter, ini kembali ke topik kali ini kita ya dokter ya, yaitu diabetes mellitus pada usia muda. Apakah sebenarnya diabetes mellitus pada usia muda? Mungkin gambarannya atau pengalamannya monggo terangkan untuk masyarakat biar masyarakat itu memahami. Monggo, Dokter Fitri mungkin dulu. Jadi diabetes mellitus itu yang dulu kita tahunya, jadi menyerang pada usia lanjut. Jadi sekarang banyak ditemukan pada usia muda. Jadi keluhannya bisa bervariasi, mulai dari yang ringan, sedang, berat. Waduh, nah ini. Dan masalahnya ini jarang diwaspadai. Nah, keluhannya ringan-ringan saja, misal peningkatan frekuensi buang air kecilnya, sering merasa haus, penurunan berat badan, mudah lelah. Nah, terus juga kadang dirasakan kulitnya kering, mulut juga kering, mata juga cenderung ada sensasi lebih kering. Jadi ini pada umumnya tidak disadari. Jadi taunya masyarakat itu ketika dilakukan screening, misal di kegiatan Posbindu, di kegiatan UKS, ataupun yang akhir-akhir ini yang kita lakukan yaitu screening pada calon peserta KPPS. Itu kita lihat
ternyata gula darahnya sudah mulai ada kecenderungan naik, bahkan sudah mulai ada yang memang sudah naik di atas normal, sudah jauh di atas normal gitu. Nah itu yang ringan. Nah untuk yang keluhan sedang sampai berat itu biasanya dia sering mengalami keluhan di organ genital, jadi sering merasa gatal. Nah itu disebabkan oleh pada umumnya infeksi jamur. Terus juga ada luka yang sukar sembuh. Jadi kalau ada keluhan yang sedang ke berat biasanya masyarakat periksa ke fasilitas kesehatan. Nah, dari hasil pemeriksaan nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya dilakukan pemeriksaan gula darah. Nah, itu didapatkan gula darah yang cenderung tinggi gitu. Jadi yang pertama yaitu Bu Dr. Fitria Kurniasih, Dokter UPT Puskesmas Kauman Tulungagung. Yang kedua yaitu Dr. Aulia Fahira, Dokter UPT Puskesmas Kauman Tulungagung. Semuanya pada cantik-cantik. Monggo Ibu dokter keduanya untuk mempersilahkan dan memperkenalkan diri ke masyarakat Tulungagung. Monggo Bu Dr. Fitria dulu ya. Ya. Halo Sobat Sehat Wong Tulungagung, perkenalkan saya Dr. Fitria Kurniasih. Saya berdinas di UPT Puskesmas Kauman. Halo Sobat Sehat Tulungagung, saya Dr. Aulia Fahira, Dokter Puskesmas Kauman Tulungagung. Dokter Fahira ini kelihatannya masih muda ya, Bu, dua-duanya. Gimana dokter Pak siang ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kita cuma alhamdulillah sehat semua. Dokter, ini kembali ke topik kali ini kita ya dokter ya, yaitu diabetes mellitus pada usia muda. Apakah sebenarnya diabetes mellitus pada usia muda? Mungkin gambarannya atau pengalamannya monggo terangkan untuk masyarakat biar masyarakat itu memahami. Monggo Dokter Fitri mungkin dulu. Jadi diabetes mellitus itu yang dulu kita tahunya jadi menyerang pada usia lanjut. Jadi sekarang banyak ditemukan pada usia muda. Jadi keluhannya bisa bervariasi, mulai dari yang ringan, sedang, berat. Waduh, nah ini. Dan masalahnya ini jarang diwaspadai. Keluhannya ringan-ringan saja, misal peningkatan frekuensi buang air kecilnya, sering merasa haus, penurunan berat badan, mudah lelah. Terus juga kadang dirasakan kulitnya kering, mulut juga kering, mata juga cenderung ada sensasi lebih kering. Jadi ini pada umumnya tidak disadari. Jadi tahunya masyarakat itu ketika dilakukan screening, misal di kegiatan Posbindu, di kegiatan UKS ataupun yang akhir-akhir ini yang kita lakukan yaitu screening pada calon peserta KPPS. Itu kita lihat ternyata gula darahnya sudah mulai ada kecenderungan naik, bahkan sudah mulai ada yang memang sudah naik di atas normal, sudah jauh di atas normal gitu. Nah itu yang ringan. Nah untuk yang keluhan sedang sampai berat itu biasanya dia sering mengalami keluhan di organ genital, jadi sering merasa gatal. Nah itu disebabkan oleh pada umumnya infeksi jamur. Terus juga ada luka yang sukar sembuh. Jadi kalau ada keluhan yang sedang ke berat biasanya masyarakat periksa ke fasilitas kesehatan. Nah dari hasil pemeriksaan nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya dilakukan pemeriksaan gula darah. Nah itu didapatkan gula darah yang cenderung tinggi gitu. Jadi bervariasi keluhannya. Oh, nggih. Ini kalau menurut dari Dokter Fitri nggih. Mungkin Bu Dokter Aulia bisa menambahkan. Mungkin pengalamannya waktu menangani pasien di mana di Puskesmas Kauman tentunya itu gambarannya bagaimana, Dokter? Iya, mungkin melanjutkan dari pengalaman yang KPPS kemarin, yaitu kan dalam rangka screening kesehatan, di mana juga dicek gula darah, kolesterol. Yang mengejutkan ternyata dia ini nggak ada gejala, tapi dan masih usia 24 tahun apa 26 tahun ya kemarin itu yang termuda, Dok. Itu kok gula darahnya sudah bisa 300, 400, padahal kan gula darah normalnya di bawah 200 gitu. Jadi mungkin memang sudah perlu diperhatikan untuk diabetes pada usia muda ini gitu. Terima kasih Bu Dokter berdua ini yang cantik-cantik nggih. Terus pemicunya dokter, mungkin Dokter Aulia Fahira,
Monggo. Nggih. Pemicunya apa saja, Dok? Iya, jadi Kemungkinan di diabetes itu. nggih, untuk faktor pemicu diabetes ini memang sangat banyak ya. Mungkin juga ini yang menjadi banyak pertanyaan. Biasanya pasien-pasien itu tanya, kok bisa padahal saya nggak ada riwayat keluarga diabetes. Kok bisa dia kena diabetes padahal nggak gemuk. Nah, terus kok padahal dia ada riwayat keluarga diabetes kok baik-baik aja sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi ini memang faktor pemicunya sangat banyak. Berarti jawabannya tadi ya mungkin Anda punya faktor risiko yang lain karena memang faktor pemicunya diabetes sendiri itu banyak sekali gitu. Nah, apa aja ini faktor pemicunya? Faktor pemicu itu secara garis besar bisa dibagi jadi dua. Yang pertama itu dia memang tidak bisa diubah. Jadi ibaratnya udah seperti takdir gitu ya, tidak bisa diubah. Yang kedua itu dia bisa diubah. Nah, yang tidak bisa diubah ini seperti apa? Yang pertama, contohnya memang ada keluarga yang riwayatnya diabetes. Nah, kita kan juga nggak bisa memilih kita keluarganya siapa gitu kan. Kalau keluarganya memang ada riwayat diabetes, memang ada resiko untuk diabetes. Tapi tidak selalu ya. Terus yang kedua juga usia yang lebih tua. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau usianya sudah mulai bertambah, itu resiko diabetesnya semakin meningkat. Terus yang ketiga itu ada riwayat saat hamil itu punya diabetes. Jadi ketika hamil saja dia punya diabetesnya. Nah, ketika udah tidak hamil itu dia tidak diabetes. Tapi itu nanti di kemudian hari dia bisa beresiko untuk diabetes. Nah, tapi ini bukan berarti untuk pasrah ya, karena sudah terbukti kalau walaupun ada riwayat-riwayat tadi itu masih bisa dicegah dengan olahraga, dengan menjaga pola makan gitu ya. Nah, terus untuk yang faktor yang kedua itu faktor resiko yang bisa diubah. Artinya memang masih bisa diusahakan gitu. Kalau seperti usia kan ya gimana kita pasti bertambah usia. Kalau seperti riwayat keluarga ya gimana memang orang tua ada diabetes mau bagaimana gitu kan. Kalau untuk faktor resiko yang bisa diubah ini yang pertama contohnya memang kegemukan. Kegemukan itu definisinya bagaimana? Kegemukan itu dia indeks massa tubuhnya itu lebih dari 23 kg per meter kuadrat. Jadi biasanya kan mungkin anak muda sekarang udah bisa ngitung BMI atau IMT-nya itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Itu dia bisa tahu apakah saya berat badan berlebih ataukah normal ataukah kurang gitu. Yang pertama itu berat badan berlebih. Itu faktor resikonya. Terus yang kedua itu ada aktivitas fisik yang kurang. Apalagi untuk zaman sekarang udah banyak banget kaum rebahan. Ya udah jarang berolahraga ya cuman main HP, olahraga jari di tempat tidur gitu ya, rebahan aja. Terus yang ketiga itu pola makan yang kurang sehat. Nah, seperti apa itu pola makan yang kurang sehat? Jadi pola makan tentu saja yang manis, suka makan manis atau minuman manis gitu ya. Udah manis pun biasanya masih ditambah gula. Misalnya kayak bikin kopi instan ditambah gula. Masih ada minuman manis apa ditambah gula, itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga makanan atau camilan sehari-harinya itu kebanyakan karbohidrat. Jadi misalnya udah makan nasi, lauknya mie sama perkedel kentang, terus masih tambah kerupuk, nah itu semuanya karbohidrat. Nah, kenapa kok karbohidrat ini? Jadi karbohidrat yang banyak ini itu namanya hidden sugar atau gula yang tersembunyi. Memang dia kerasa tidak manis, tapi ketika di tubuh dia diolah jadi gula. Oh gitu ya dokter ya. Jadi walaupun kadang pasien saya udah nggak makan atau minum manis, tapi makanan karbohidratnya masih sebanyak itu, ya sama saja. Jadi karbohidratnya nanti itu diubah jadi gula atau namanya hidden sugar tadi. Apalagi sekarang udah banyak kayak makan kayak pakai aci gitu. Seblak, cilok, nah itu kan karbohidrat semua, tepung itu semua jadi gula nanti soalnya, gitu. Nah yang terakhir itu juga makanan yang tinggi kolesterol atau bisa memicu tekanan darah tinggi, karena diabetes ini biasanya disebut sepaket sama kolesterol dan hipertensi. Jadi kalau makanan yang memicu kolesterol dan hipertensi, dia juga bisa beresiko untuk diabetes. Dan yang terakhir juga orangnya biasanya merokok atau minum alkohol. Karena itu semua bisa beresiko terhadap diabetes. Mungkin begitu. Berarti kesimpulannya kehidupan sehari-hari dan keturunan gitu. Iya, betul. Jadi itu adalah pemicunya. Jadi kebiasaan kita di setiap harinya Bu dokter.
Terus mungkin saya bertanyanya kepada kedua dokter saya ini, bagaimana Bu pemeriksaan yang mengetahui kita sakit diabetes atau tidak? Mungkin di Dokter Fitri, nanti bisa ditambahkan Dokter Aulia juga. Monggo Bu Fitri. Jadi pemeriksaan diabetes mellitus ini bisa dilakukan dengan gula darah sewaktu atau ACAK, yaitu pemeriksaan gula darah di mana sebelumnya tidak dilakukan puasa. Itu nanti dikatakan atau dikategorikan diabetes mellitus bila lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, kalau dilakukan dengan sebelumnya berpuasa, paling tidak puasanya 8 jam, itu masuk kategori glukasa darah puasa, dikatakan diabetes bila lebih dari 126 mg per desiliter. Nah, untuk hasil yang valid ini dengan memakai HbA1c. Jadi HbA1c itu menandakan hemoglobin yang secara kimia dia akan berikatan dengan gula. Kalau HbA1c-nya ini tinggi, dianggap tubuh tidak bisa bekerja dengan baik untuk mengelola gula. Jadi gulanya itu nanti akan menempel di sel darah merah sehingga akan menumpuk. Nah, ini kalau HbA1c normalnya itu di bawah 5,7. Jadi dikatakan diabetes bila di atas 6,5. Kalau antara 5,7 sampai 6,4 itu prediabetes. Iya. Jadi kemarin Mas pengalaman ya yang kami lakukan. Jadi dari hasil screening itu setelah dilakukan pemeriksaan kita lakukan anamnesa kembali. Jadi kenapa apa yang dimakan akhir-akhir ini kok gulanya tinggi? Jadi pada umumnya mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, makanan yang tinggi gula dan juga lemak tanpa diimbangi dengan aktivitas sehari-hari. Jadi saya tanyakan apa yang dimakan, umpamanya kalau pagi sarapan biasanya cemilannya apa gitu. Nah, cemilannya itu ternyata gorengan, padahal kan gorengan itu juga kalorinya tinggi. Terus ditambah lagi dengan konsumsi minuman-minuman yang juga manis. Jadi sekarang itu kan mudah ya, kita keluar rumah aja bisa mau cari apa yang minuman-minuman yang kita suka, mudah untuk menemukannya. Jadi memang dari hasil screening kita kemarin itu memang berkaitan sekali dengan pola aktivitas dan makannya dengan hasil yang didapatkan gitu. Mengenai tentang HbA1c dokter, HbA1c itu bisa kita lihat efektif atau tidak itu mungkin berapa bulan dokter? Ya. Jadi kalau HbA1c itu untuk melihat kadar gula kurang lebih selama 3 bulan. Jadi selama konsumsi makanan selama 3 bulan itu bisa dilihat di HbA1c-nya. Kalau dia HbA1c-nya tinggi itu berarti kemungkinan 3 bulan ini yang dimakan memang tinggi kandungan gulanya. Ngaten. Nggih. Untuk menyikapi masyarakat di umum, berarti makanan siap saji menurut Bu Dr. Fitri pripun? Ya, boleh-boleh saja dikonsumsi, cuman tidak dijadikan kebiasaan ya. Jadi tetap yang bagus itu adalah diet dengan gizi seimbang. Jadi disesuaikan dengan isi piringku itu tadi. Jadi isi piringku itu. Nah ini juga ini bermanfaat ini isi piringku. Ada beberapa macam nggih. Ya. Nah, monggo. Jadi isi piringku itu kalau bisa dalam satu piring itu 1/4-nya karbohidrat. Okay. 1/4-nya lauk pauk, 1/4-nya sayur dan buah, setengahnya sayur dan buah. Jadi masing-masing 1/4. Itu idealnya. Boleh mengkonsumsi makanan junk food boleh, cuman tidak dijadikan kebiasaan untuk sehari-harinya. Oh. Begitulah wong Tulungagung sobat sehat dari Bu Fitri penjelasannya. Mungkin Bu Aulia Fahira, monggo. Bagaimana kalau makanan siap saji itu dijadikan kebiasaan? Mungkin panjenengan punya gambaran atau pengalaman yang pernah jenengan alami? Kalau makanan siap saji ya boleh-boleh saja dikonsumsi, cuman yang penting ya tidak berlebihan. Ya sebaiknya memang tidak jadikan kebiasaan, karena makanan cepat saji itu mengandung natrium yang sangat tinggi. Kenapa natriumnya tinggi? Itu dia bisa memicu tekanan darah tinggi.
Nah, kalau udah tekanan darah tinggi kan lagi-lagi dia yang sepaket sama diabetes tadi. Jadi biasanya kalau orang punya tekanan darah tinggi ya juga gulanya juga tinggi. Apalagi makanan cepat saji, biasanya ada tepung-tepungnya itu banyak, karbohidratnya banyak, kalorinya banyak. Yang mana memicu tadi kelebihan berat badan, memicu perubahan karbohidrat menjadi gula. Yang mana itu tadi semua faktor pemicu diabetes itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Dr. Aulia. Selanjutnya mungkin bagaimana Bu cara penanganannya? Mungkin Dr. Fitria, monggo, atau Dr. Aulia, monggo. Bagaimana cara penanganan diabetes mellitus pada usia muda? Tentunya di awam, pastinya olahraga, nah pastinya seperti ini, seperti itu. Monggo mungkin ada gambaran atau pengalaman panjenengan di pasien yang sudah Anda tangani saat ini. Terima kasih. Oke. Jadi begitu pasien tadi memenuhi kriteria yang sudah disampaikan Dr. Fitri, itu maka tegak sudah diagnosis diabetesnya, atau yang tadi HbA1c atau gula darah puasa itu tadi. Sudah tegak diabetesnya, artinya ya Pak, Bu, Mas, Mbak niki jenengan sudah punya diabetes. Ya, dan ini kalau dibiarkan bisa mengenai organ lain. Kalau mengenai organ lain gimana? Maka muncul penyakit lain. Seperti apa? Contohnya bisa stroke, bisa jantung, macam-macam. Kenanya ke penyakit organ lain macam-macam. Bisa mata, ginjal, gitu. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi? Jadi yang pertama kuncinya dulu itu adalah kerjasama. Nah, kerjasama sama siapa? Yang pertama kerjasama sama hati dan pikiran dulu. Diterima dulu kalau memang punya diabetes. Karena kadang pasien itu ngenyang, Pak. Kayak ini masa saya punya diabetes, saya masih muda. Gitu, betul. Ya. Yang pertama kerjasama dulu sama hati dan pikirannya. Oh iya, saya sekarang punya diabetes. Apa ya yang harus saya lakukan? Nah. Gitu. Yang kedua baru kerjasama sama tenaga kesehatan. Ya. Nah, udah kerjasama sama dirinya udah. Nah, kerjasama sama tenaga kesehatan. Nah, ini biasanya tuh saya paling salut, paling senang kalau udah pasien tuh cerita, dok saya udah jaga pola makan, atau dok saya udah mulai olahraga loh, gitu. Atau ini saya udah mulai nggak makan manis, padahal dia sebelumnya suka makan kue. Gitu. Itu kan salut banget ya, apalagi kalau udah kontrol rutin tiap bulan ke puskesmas, saya biasanya ambil obat kok dok. Nah, itu tuh salut banget saya gitu ya. Nah, jadi untuk menangani ini diabetes itu, bagaimana sekarang untuk menanganinya supaya sehari-hari itu saya tetap segar, tetap bugar, nggak kena penyakit yang lain gitu ya. Caranya cuma 2, obat sama perilaku hidup sehat. Udah itu aja. Nah, kita bahas dulu yang paling singkat, obat. Ya, kenapa kok perlu pakai obat? Jadi obat ini itu bahan yang sudah teruji. Ya, jadi untuk menemukan obat diabetes ini sangat lama prosesnya. Dia itu sudah teruji dan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi obat ini sudah teruji dan tertakar. Jadi sudah ada dosisnya, sudah ada ukurannya. Artinya dalam setiap hari itu tubuh pasti menerimanya dalam jumlah yang sama. Gitu. Nah, jadi untuk minum obat ini memang sudah wajib, harus setiap hari, ada tidak ada keluhan harus diminum. Gitu. Nah, yang kedua itu apa aja obatnya? Obatnya macam-macam, ada suntik, ada minum. Ya, kapan pakai suntik, kapan minum itu tergantung gula darah sama gejalanya jenengan. Tergantung dari tiap pasien, itu nanti biar dokternya aja yang menentukan. Yang jelas harus diminum atau dipakai sesuai aturan. Kalau 2 kali sehari ya 2 kali sehari. Kalau 1 kali sehari ya 1 kali sehari. Kalau 3 kali sehari ya 3 kali sehari. Terus yang terakhir itu juga apakah ini aman diminum tiap hari? Kadang tuh pasien sering tanya kayak gitu, ini aman enggak dok buat ginjal saya gitu kan, aman enggak ini obatnya dikonsumsi tiap hari? Jawabannya aman, karena memang obat ini sudah teruji, sudah tertakar, udah bertahun-tahun dicarinya itu sudah berpuluhan tahun gitu ya. Justru kalau nggak minum obat ginjalnya yang kenapa-kenapa, karena efek sampingnya diabetes itu ke ginjal juga. Nah, efek samping ke ginjal itu bisa macam-macam, bisa kencing tidak lancar, gatal-gatal juga, geringgingan, macam-macam. Pokoknya efek sampingnya macam-macam. Justru kalau minum obat itu kondisi pasien lebih bagus
gitu. Nah terus gimana dok kalau saya minum obat tapi ngeliyeng gitu. Kadang sering banget pasien itu bilang kalau saya minum obat ngeliyeng. Loh minum obatnya terus makan atau enggak? Kalau minum obat tok terus enggak makan ya pasti ngeliyeng karena kan gula darahnya turun. Kalau gula darahnya turun ya jenengan harus makan gitu. Jadi obatnya ini ya memang bisa menurunkan gula darah, tapi kalau jenengan ngeliyeng ya harus makan gitu. Gitu. Nah terus yang kedua niku juga harus perilaku hidup sehat. Oke, yang pertama itu mengatur pola makannya tadi seperti yang udah diceritakan isi piring, itu nggih. Udah diceritakan isi piring, terus yang penting diet sehat, makan sayur-sayuran, kurangi konsumsi gula seperti itu tadi yang udah dijelaskan. Yang kedua itu aktivitas fisik. Ini sering juga pasien nanya seperti apa saya harus olahraganya. Gampang, olahraganya cuma perlu 30 menit sampai 45 menit, setengah jam aja cukup. 30 menit cukup. Pilih 3 hari dalam 1 minggu. Pilih 3 hari dalam 1 minggu dan kalau bisa tidak berjarak 2 hari. Jadi misal pilihnya Senin, Rabu, Jumat gitu. Jangan Senin, Selasa, Rabu, nanti pas hari Minggu pasti udah malas lagi olahraganya. Gitu. Jadi dijarakin jangan digas terus Senin, Selasa, Rabu terus nggak olahraga lagi. Gitu. Betul. Jadi dijarakin. Nah terus olahraganya apa? Olahraganya itu yang disarankannya aerobik. Aerobik itu seperti berenang, berjalan, jalan cepat ya atau jogging, bersepeda gitu. Kalau masih usia muda ya disarankan ya lari kalau bisa. Memang semakin bugar ya semakin bagus lari atau naik sepeda di jalan yang menanjak kayak gitu, khusus untuk usia muda ya gitu. Nah juga jangan merokok, jangan minum alkohol. Gitu. Terima kasih Bu Aulia Faira. Ke Bu Fitri ini mungkin sedikit ada pertanyaan. Mengukur indeks massa tubuh itu idealnya pripun Bu? Nah, bagaimana pengalaman Ibu Bu Fitri untuk pasien-pasien yang sudah tertangani? Monggo. Iya, jadi mudah sekali untuk mengukur indeks massa tubuh. Jadi kita harus hanya mengetahui berat badan dan tinggi badan saja. Jadi cara menghitungnya berat badan dibagi tinggi badan tapi dalam satuan meter. Satuan meter. Nanti berapa hasilnya didapatkan. Untuk range yang normal sekitar 18,5 sampai 25 itu IMT normal. Jadi sudah bisa sebenarnya ngecek dirinya sendiri. Aku ini masuk mana ya? Normal, gitu, overweight, obes gitu. Kalau menurut lingkar perut idealnya berapa Bu? Lingkar perutnya? Ya. Mungkin di atas 100 kah atau di bawah 100 kah? Monggo. Okay. Ya. Kalau untuk perempuan lingkar perutnya di bawah 80 cm. Nah, ini sobat. Kalau untuk laki-laki di bawah 90. Jadi coba dilihat lingkar perut masing-masing. Nah, iya betul. Ini sobat sehat Wong Tulungagung. Jadinya lingkar perut itu juga bisa menandakan kalau itu bisa ada tumpukan karbohidrat ya Bu ya di situ. Bu Fitri mungkin atau Bu Dokter Aulia, bagaimana pencegahannya itu tadi sudah nggih? Berarti pengalaman-pengalaman panjenengan di usia muda untuk beberapa waktu yang kemarin nggih, itu pengalaman panjenengan sudah berarti ada ya Bu ya? Yang memang usia muda yang gula darahnya tinggi nggih. Untuk secara umum Bu, secara umum diabetes mellitus itu pencegahannya yang paling simpel berarti pripun Bu? Monggo. Ya, jadi sudah dijelaskan Dokter Aulia ya. Jadi misal istirahat cukup, olahraga atau aktivitas fisik yang rutin, paling tidak 30 menit. Nah, isi piringku tadi. Betul. Terus dengan isi piringku itu tadi juga perlu ditambahkan pemakaian atau konsumsi gula itu maksimal 4 sendok makan per harinya. Kalau garam 1 sendok takar, kalau minyak 5 sendok makan. Itu pemakaian yang aman gitu. Dan jangan lupa setelah dilakukan tadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus untuk cek rutin. Oh iya, betul. Jadi di masyarakat kan sudah ada kegiatan posbindu yang dilakukan setiap bulan. Ikut saja, nderek saja, jadi saged dipirsani gitu. Nggih Bu Fitri. Bu Dokter Elia monggo menambahkan. Iya, mungkin
Untuk pencegahannya ya yang penting olahraga tadi ya. Untuk olahraga, menjaga pola makan. Kalau udah manis ya jangan ditambah gula lagi. Karbohidratnya juga dikurangi. Jadi dietnya bukan hanya diet gula lagi, tapi juga mengurangi karbohidrat. Kalau harus makan nasi, ya kalau gitu jangan makan yang ada tepung-tepungnya. Gitu. Kalau udah makan nasi ya jangan ditambah mie, kentang, perkedel, kerupuk. Itu kebiasaan loh Bu, iya, kalau orang seperti Indonesia itu gitu. jadi Iya. harus dirubah nggih. 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 Karena kalau diabetes udah usia muda, karena diabetes ini penyakit yang berprogres. Jadi dia itu pasti akan sangat mungkin kena ke organ lain. Kalau udah kena di usia muda, nanti usia 40 bisa jadi udah cuci darah. Atau mungkin usia berapa udah sakit ginjal. Atau mungkin usia berapa udah sakit jantung atau sakit saraf seperti itu. Gitu. Berarti untuk pengecekan itu kita ke posyandu remaja yang ada di desa masing-masing ya. Oh iya, sekarang juga ada Ponkesdes, perawat desa, bidan desa juga ada ya di Kabupaten Tulungagung. Baik Sobat Sehat, kita terima kasih Bu Dr. Aulia dan Bu Dr. Fitria. Kesimpulan yaitu yang pertama yang harus kita ketahui tentang diabetes mellitus yaitu diabetes mellitus penyakit yang sering kita kenal menyerang pada usia tua, namun seiring dengan berjalannya waktu, beragam jenis makanan dan yang kurang sehat, diabetes mellitus ternyata juga bisa menyerang di usia muda. Menjaga pola hidup sehat dan konsumsi makanan yang sehat adalah hal yang dapat kita lakukan untuk terhindar penyakit ini. Mungkin untuk closing statement-nya satu kata atau kata-kata hari ini yang paling berkenan untuk masyarakat Tulungagung. Monggo Bu Dr. Fitri dulu mungkin ya. Apa Bu kata-kata yang bisa mengena ke masyarakat agar hidup sehat. Jadi diabetes mellitus ini bisa dicegah. Jadi mari kita lakukan pencegahan sebelum mengobati. Berarti lakukan pencegahan sebelum mengobati. Kalau Bu Dr. Aulia kata-kata hari ini untuk mencegah itu jangan jadi kaum rebahan. Ya, jangan jadi kaum rebahan, karbohidrat direm. Jangan kebanyakan makan yang tepung-tepung, karbohidrat gitu. Ya. Kata-kata Bu Dr. Aulia dan Bu Fitri sangatlah berarti buat remaja atau usia muda di Tulungagung. Terima kasih Bu Dr. Fitri. Kami sampaikan terima kasih pada narasumber yang sudah hadir hari ini, Bu Dr. Fitria Kurniasih dan Dr. Aulia Fahira yang telah berkenan meluangkan waktu berbagi ilmu dan sharing pada podcast Dinkesta Menyapa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe live YouTube Dinkesta Tulungagung dan @Puskesmas Kauman. Ingat, wong Tulungagung sehat pasti bisa.